Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu. Mana ketua kelas? Tolong doanya dipimpin. Silakan ketua kelas. Ada? Sepindah. Wakil. Sakit. Regina, saya minta tolong sama Regina. Pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadina wa biyya wa rasulah rabbil zidni ilman warzuqni Terima kasih ya Regina. Nah, saya absen dulu ya. Adrian Koino. Hadir. Alin. Aril. Aryani. Asrin. Hadir. Kasmi. Hadir. Eka. Hadir. Ramdan. Nur Asmiranda. Nuraila. Hadir. Firman. Hadir. Puspita. Putri. Hadir. Revan. Hadir. Regina. Hadir. Randy. Hadir. Faith. Hadir. Faith. Sakit. Kalsa. Hadir. Silka. Hadir. Oke ya. Jadi ada yang sakit, semoga cepat sembuh bagi yang sakit ya. Dan teman-teman yang belum sempat bergabung bisa bergabung lagi di pertemuan selanjutnya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita adakan dulu kesepakatan kelas di pertemuan ini. Silakan tulis di sini kesepakatan kelas apa yang akan kita buat di sana. Saya sudah siapkan tempat untuk menempel kesepakatan kelas kita. Ayo, yang sudah selesai, sudah ada pulpen. Oke, silakan. Silakan kembali ke tempat duduk semula bagi yang sudah selesai menempel. Hati-hati kabel ya. Oke adik-adik, ini kesepakatan yang kalian buat. Saya bacakan dulu ya. Tidak boleh saling membuli. Oke. Sopan santun. Ini sama, ada sopan santun, jadi ini sudah sama. Satu saja kita ambil ya, sopan santun. Disiplin. Oke, disiplin. Saling menghargai sesama teman. Ya. Ini ada sopan santun sama sopan santun. Tidak boleh berbicara saat belajar kecuali diskusi. Oke ya? Sepakat ini? Tidak boleh ke meja di luar. Oke, itu masuk disiplin ya. Tidak boleh membantah guru saat menjelaskan.
Oke. Jadi kesepakatan kita hari ini ada disiplin, sopan santun, dan saling menghargai ya. Tidak membuli teman itu masuk di saling menghargai ya. Jadi oke. Sopan santun, saling menghargai ya. Oke. Sekarang saya minta kalian berdiri dulu semua. Gerakan badan dulu ya. Ice breathing.
pertemuan kita kali ini tentang pencemaran air. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan model basic learning dengan metode pengamatan video dan kajian literatur, peserta didik mampu menganalisis penyebab, dampak, dan usaha mengatasi pencemaran air dengan benar ya. Itu tujuan yang akan kita capai pada pertemuan ini. Kemudian manfaat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat membantu peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan ya. Apalagi kalian adalah generasi bangsa atau penerus bangsa ya. Adapun assessment atau penilaian yang akan saya lakukan pada pertemuan ini, yang pertama ada diagnostik, nanti sebentar akan ada kuis ya. Kemudian formatif, itu ada performa, itu kerjasama kelompok kreativitas ya. Jadi sebentar nanti akan berdiskusi tentang masalah pencemaran air. Saya akan lihat di situ penampilan kalian, kerjasama kalian, kreativitas kalian seperti apa, oke? Dan ada pilihan ganda. Nah sekarang, apa yang ada di pikiranmu kalau saya katakan air? Apa yang ada di pikiran kalian? Minum. Untuk Minum. diminum. Ada lagi Mandi. memasak. Memasak, bagus sekali. Mandi. Mandi, ya, bagus sekali ya. Nah, air itu untuk diminum, memasak, dan mencuci. Oke. Lanjut. Seberapa penting air bagi kehidupan makhluk hidup? Jadi bagi kehidupan bukan hanya untuk manusia saja, Ya. tapi untuk Hewan. hewan dan tumbuhan. Seberapa penting itu air? 100%. 100%, berapa bagus? Ada lagi? Apa? Seberapa penting? 100%. 100% ya. Kalau 100% begitu berarti sangat penting ya? Ya. Ya, sangat penting. Air adalah zat yang penting berbagai aktivitas kehidupan seperti minum, memasak, dan pertanian. Coba bayangkan kalau ada tumbuhan yang tidak pernah disiram, apa yang akan terjadi? Mati. Layu dulu ya. Ya. Nah sekarang apa yang akan terjadi jika air sudah tercemar? Ikan akan mati. Ya, tepat sekali, ikan akan mati. Apa lagi? Apa yang akan terjadi? Selain ikan akan mati, apa lagi? Pengaruh tidak air yang tercemar Ya. jika kita minum? Ya. Pengaruh untuk tubuh tidak? Ya. Pengaruhnya seperti apa? Sakit perut. Sakit perut, berarti pengaruh di kesehatan ya? Ya. Nah, pencemaran air adalah masuknya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun hingga batas tertentu yang menyebabkan kita minum kita akan sakit perut ya, Ya. akan merusak kesehatan kita nanti. Pencemaran air itu berasal dari ada limbah industri. Pencemaran air dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi penting untuk menjaga kebersihan air ya. Ya. Ini pencemaran air berdasarkan jenis pencemaran. Yang pertama pencemaran air fisik. Jadi pencemaran yang disebabkan oleh zat padat tersubstansia seperti lumpur dan pasir. Kemudian yang kedua pencemaran air kimia. Pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia. Contoh
Contohnya seperti deterjen, pestisida. Ini paling banyak digunakan oleh ibu rumah tangga deterjen ya. Oleh pertanian pestisida. Yang ketiga, pencemaran air biologis. Pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Contohnya seperti air selokan, itu ada virus, ada bakteri ya. Jadi jangan bermain di selokan. Ya. Di air selokan, mengerti? Ya. Penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan dengan pengolahan limbah yang lebih baik, teknologi yang ramah lingkungan, pengawasan terhadap perusahaan, dan kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan lingkungan. Contoh kasus pencemaran air, ada pencemaran air sungai, ada pencemaran air laut, ada apa lagi? Pencemaran air tanah. Tidak ada. Sekarang kita akan kuis ya. Seperti biasa, maju satu orang dari Putri. Putri, silakan maju. Mau pilih box nomor berapa? Nah, mana yang sini jawabannya? Penanaman pohon di sekitar sumber air. Itu ibu. Ah. Berikutnya, satu orang satu ya. Haryani. Tidak ada air di situ. Tuh, nomor 2. Putri, sama apa namanya? Oke, saya ulangi ya. Siapa tadi yang bilang A? Saya ulangi ya. Tenang, sabar. Nomor berapa tadi? B. Berikut salsa silka. Berapa? Baca soal. Baca soal ya. Jangan tegang. Baca soal. Ayo maju. Jadi jangan dulu. Mana yang digambar ini? Apa? B. Berikut. Langsung
Tidak usah dicari ya. Tahu kalau orang bener am. Regina nomor berapa? Sudah. B. Ya. Jadi kalau bentar ya. Sabar, sabar. Nomor Alin. Nomor jawabannya apa Alin? Perhatikan ini. Ini air yang bersih, jernih, ya. Air yang bersih dan jernih. Kalau ini ini masuk pencemaran atau tidak? Kalau ini apa ini? Kotor. Hah? Ya, ini air yang terkena air yang sudah tercemar ini ya. Nah, bagaimana tanggapan kalian terhadap kedua video tersebut? Ini yang tadi ini. Yang ini air yang jernih. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, Revan, bagus ya. Yang lain? Bagaimana tanggapan kalian terhadap kedua video ini? Ada yang bersih dan ada yang sudah tercemar. Bagaimana? Tadi sudah dijawab oleh Revan. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Revan? Bagaimana tanggapan kalian? Senang tidak melihat ini? Tidak. Kalau yang ini? Senang. Berarti? Apa Putri? Jangan takut. Yang tercemar ya? Ya, benar sekali ya. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Membersihkan. Nah, masalah apa yang akan kamu temukan ketika kamu mengalami kondisi yang tadi ya? Kalau berada di tempat di air yang kotor itu apa yang akan terjadi? Di air yang tercemar? Kira-kira apa yang akan terjadi? Terjadi penyakit. Akan terkena penyakit. Ya, bagus sekali Eka. Ada lagi? Busuk. Baunya busuk ya. Jadi kalau ada di air yang kotor itu macam-macam penyakit yang akan terkena ya. Baru di bau saja sudah busuk. Belum lagi airnya yang tercemar, yang kotor.
jernih ya. Itu dapat berdampak di kesehatan ya. Oke, silakan duduk per kelompok untuk membahas permasalahan yang terdapat. Kemarin saya sudah bagi kelompok kan? Ini satu kelompok. Ya, bagaimana duduk posisi kelompok? Gabung. Angkat ya, angkat. Berhadapan. Kursinya yang sebelah saja. Kursi saja. Saja ada. Soalnya ini soalnya dijawab ya. Yang ini soalnya dijawab. Soalnya ada di belakang. Soalnya saja ada di belakang. Oke. Saya kasih waktu untuk menjawab LKPD sebanyak 15 menit. Ini ada tayangan videonya ya, nanti lihat di sini.
Ini ada kertas plano. Nanti yang di LKS tadi kalian salin di kertas ini ya, di sini. Kemudian kalian jadikan ini ada kilo kemudian dari tangan. Identifikasi pencemaran air laut, kemudian dampaknya, penyebabnya, kemudian cara penanggulangannya ya. Jadi kalian buat 3 step, oke? Ini ada 3 stick, ini ya. Nanti dari hasil LKPD kalian akan tulis di sini stick. Ini BPM juga kalau mau penyebabnya, cara penanggulangannya, nanti tulis di sini. Nanti ini akan kalian presentasi. Ada penyebab. Bagi itu dorang belum tiap bagi kayu. Jadi orang tiap tahu tidak ada. Sudah jawabannya yang 2, 3. Nah yang lain cari jawaban untuk 2, 3. Sudah lihat video kan pencemaran. Nih sampah plastik ada di air laut. Itu identifikasi. Salah satu identifikasi pencemaran air laut itu adanya sampah plastik. Apalagi selain itu? Iya. Tulis. Apa saja? Kemudian bagaimana cara penanggulangan ini sampah-sampah ini? Cara penanggulangannya seperti apa itu nanti? Selain dibersihkan apa? Nanti kalau di situ cara penanggulangan dibersihkan. Selain dibersihkan apa lagi? Harus apa? Harus buang sampah pada tempatnya kan, bukan di air laut. Kalau di air laut kan nantinya akan tercemar seperti ini, ya kan? Seperti itu. Jadi tulis dampaknya apa ini? Dampak kalau sudah tercemar air laut dengan ini merusak? Ya tulis merusak lingkungan yang berada di laut. Namanya seperti apa? Nanti kalau merusak lingkungan, ada ikan kan di dalam laut. Nah, ikannya itu nantinya akan bagaimana? Nah, akan mati. Berarti ekosistem di laut akan tidak seimbangnya. Nanti tulis seperti itu. Itu dampaknya. Ayo, lagi di sini. Ini
Ini siapa? Air tanah, pencemaran air tanah akibat pestisida, ya kan? Oke. Sudah didapat jawabannya? Ada 3 kan? Identifikasi apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah akibat pestisida itu. Kemudian penyebabnya atau dampaknya, lalu penanggulangannya. Ya, penanggulangan dari tadi, dari pencemaran air tanah tadi seperti apa dia bicara penanggulangan. Nah, ini salah satunya ramah lingkungan, ya. Ya. Terus selain tidak menggunakan pestisida secara berlebihan, apalagi itu secara penanggulangan ini? Mulai apa? Harus apa? Harus Nanti kalau harus apa ya, nantinya harus diulang. Kalau yang plastik dan yang plastik itu akan dijadikan sampah organik. Kalau anorganik itu tidak apa, organik akan dijadikan pupuk. Oke, macam daun yang ini baru habis itu habis diidentifikasi apa saja kalian lihat dia punya dampak. Atas dampaknya cara penanggulangannya. Ayo. Identifikasi. Ini identifikasi. Baru mana jawaban lo identifikasi? Ini jawaban yang jawaban bagaimana sudah? Makanya dari hewan Itu yang kita kasih.
presentasi. Presentasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pencemaran lingkungan. Hasil kerja kelompok kami. Pencemaran air yang air laut atau air sungai atau air tanah. Air laut. Oke, silakan ya. Jadi untuk kelompok yang lain ikut berpartisipasi dalam kelompoknya Silvepan, silakan. Identifikasi pencemaran air laut. Partikel kimia, limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertanian, dan perubahan kemiskinan atau penyebaran organisme transitasi di dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. 2. Jelaskan dampak buruk pencemaran air laut. Dampak merusak lingkungan seperti sampah plastik, gelas minuman, dan sisa makanan rumah tangga. 3. Tuliskan bagaimana cara menanggulangi pencemaran yang terjadi pada air laut. Pencemaran air laut merupakan masalah serius yang dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan kesehatan manusia. Setelah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk dua kelompok berikut, apakah ada pertanyaan? Belum ditutup. Ya ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Tetap bintang ya. Oke, silakan. Kelompok berapa? 2 kelompok ini sudah siap ya? Kelompok mana yang berikut? Ini dulu ya? Oke, siap. Oh, yang KPD.
pencemaran air adalah sampah plastik, sampah rumah tangga, sampah organik, dan sampah anorganik. Dan kedua, penyebabnya kematian biodata air, hilangnya habitat, polusi udara, penyakit gangguan kesehatan. Dan penanggulangannya adalah membersihkan sampah plastik, jangan membuang sampah sembarangan. Baik, itulah hasil kerja kelompok tani kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan tambahan dari kelompok lain? Ada. Oke, dari kelompok 1 disilakan. Bagaimana cara memisahkan sampah yang ada di sungai seperti sampah organik dan sampah anorganik? Baik, saya akan Oke, silakan untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab Pertanyaan dari Salsakaku. Sampah organik ialah sampah yang bisa didaur ulang seperti botol bekas, dan sampah organik seperti dijadikan pupuk yang ramah lingkungan seperti kotoran hewan dan daun kering. Gimana? Jawabannya? Jawab ya. Ya. Kami rapat dulu untuk kelompok penanya dan kelompok. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Ada pertanyaan tadi ya, dan dijawab ya. Kita tambah lagi bintang. Silakan untuk kelompok 3. Oke, silakan sampai sini Pak, sampai sini lah, sampai sini. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pencemaran air tanah akibat pestisida. Identifikasi: tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Dampak: akan hanyut ke ekosistem akuatik dan beracun bagi ikan dan organisme non-target. Penanggulangan: identifikasi sampah organik, sisa makanan, sampah organik, plastik, gelas, kaleng, serta bahan kimia, deterjen, batu batera. Dampak: akan hanyut ke ekosistem akuatik dan beracun bagi ikan dan organisme non-target. Penanggulangan: tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Oke, itulah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, disilakan. Ada pertanyaan?
tumbuhan ya. Itu bisa dijadikan pupuk ya. Contohnya kotoran hewan. Kemudian daun kering dari tumbuhan ya. Itu bisa dijadikan pupuk atau bisa juga dijadikan biogas ya. Bisa ini? Jadi pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak tercemar oleh sampah ya, baik itu dari sampah plastik atau sampah dari rumah tangga, dari sampah hasil pertanian ya. Mengerti ini? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita beri aplaus untuk kita semua. Sekarang kita kuis ya. Kuis masih duduk berkelompok. Kelompok yang maju ingat sisa 3 bintang ya. Jadi kelompok yang cepat menjawab ini akan mendapatkan 1 bintang. Kita akan kuis dengan sini. Ya. Ingat ada waktu ini, waktu selama 2 menit. Pengertian pencemaran air yang mana pasangannya? Nanti tunjuk kalau baca ini itu kemana? Aku jam 2. Nanti sama maksud aja Kalau kegiatan pun pendampingan roh. Oh, oke. Nurul. Tinggal 1 menit berlalu lihat waktu di atas. Nomor 1 yang tidak yang ini, mana di dalam ini? Ini nomor berapa? Yang ini. Oke. Lanjut. Apa dengar? Baru yang ini upaya menjaga pencemaran air yang mana? Mana? Ayo cepat waktunya mana? Mana? Mana tujuh? Yang nomor 2 itu dan ini 7. Berair Yes. Kalian berapa benar ya? 2 benar. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Semua kelompok ya, semua kelompok. Bentar ya. Nanti dipisah saja kamu nomor berapa, kamu nomor berapa. Jangan 1 orang ini ya. Sana. Kelompok lain diam. Di bawah ini. Yang mana ini? Yang paling rakyat. Oke. Menjaga pencemaran air. Upaya menjaga pencemaran air apa? Melia baca di sini menjaga pencemaran air di sini. Itu kemana? Ini? Yang kedua ini kemana? Lihat waktu. Apa itu? Upaya. Lanjut.
pestisida. Penggunaan pestisida. Mana dapat di sini orang menggunakan pestisida? Oke, mana lagi? 15 menit detik lagi. Mana lagi? Ini ke mana? Sini. Oke, lanjut. Kita lihat berapa benar. 4 benar ya dari 1 soal. Oke, lanjut. Duduk. Kemana? Oke, lanjut. Terus air sungai, air sungai. Itu yang tempat minyak di situ. Oke, lanjutnya kemana? Di sini Air laut. Oke, yes. Lanjut. Itu ibu di situ. Pestisida. Yang apa ibu? Oke, lanjut. Itu ibu di situ. Pertanian. Ya, Oke. itu ibu. Terus. Pengajiannya itu. Tadi kak tunjukkan Ini apa baca di sini ada mau baca. itu. Ini ikan Itu ya. ibu Ini ikan. itu ibu di situ. Penggunaan ke. Itu di situ ibu libat. Oke. Videonya ini ya. Itu ibu di situ. Ini kemana? Di sini. Ini. Ya. Lanjut. Iya. Itu ibu di situ. Di situ deh. Itu di situ. Itu ibu di situ. Itu ibu. Lihat ya. Itu. Menyebabkan kematian biota air. Menyebabkan kematian biota air. Biota air itu berarti ikan. Itu ibu di situ. Anu yang rekor dengan biar tuh Tunggu dulu. Tidak dapat. Tunggu ya. Kayak ini tadi. Bukan tidak dapat. Ingat itu jawaban tadi toh? Ya. Iya, kita berupload dulu ya. Oke ya. Tadi pencemaran. Ayo. Iya, pencemaran tadi. Ayo, yang bisa menyimpulkan pencemaran air tadi ada apa-apa saja? mencuci. Tidak, pencemaran air apa saja tadi? Pencemaran air laut. Yes, apa lagi? Pencemaran air tanah. Ya. Air Ya, sungai. air laut, pencemaran air laut, Air air sungai. sungai, air tanah. Ya, benar ya. Air sungai. Cara tunggu dulu, DP dampak dulu, baru itu dia bicara. Dampaknya apa? Dampak pencemaran air itu apa yang akan terjadi? Kalau kita konsumsi air yang sudah tercemar, akan menimbulkan diare, menimbulkan penyakit apa lagi? Sakit perut sama apa? Ikan akan mati ya, merusak Lingkungan. ya, merusak lingkungan. Nah, itu dampaknya. Nah, kira-kira penyebabnya apa itu? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, tidak peduli lingkungan ya. Jadi tadi manfaat yang tadi saya paparkan tadi diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini sudah peduli terhadap lingkungan. Contohnya tidak buang sampah sembarangan. Dapat lihat sampah langsung pungut buang di tempat sampah.
dapat memisahkan sampah yang organik dengan yang anorganik ya. Nah, cara penanggulangannya bagaimana tadi untuk pencemaran air? Ya, tadi yang tadi itu jangan membuang sampah di sungai. Mana lagi? Di lautan. Ya, jadi harus buang sampah pada tempatnya. Oke. Jadi semua yang kalian pelajari tadi kalian buat dalam bentuk tugas ya. Kalian simpulkan masing-masing. Nanti minggu depan pertemuan berikut akan saya kumpul lagi tugasnya. Kalian boleh buat dalam bentuk apa saja. Entah itu dalam kalian buatkan puisinya tentang pencemaran lingkungan atau pencemaran air ya. Boleh kalian buatkan videonya, bisa kalian buatkan infografisnya juga bisa ya. Bisa ini jadi minggu depan seperti itu tugas yang akan saya kumpul. Nah, terakhir bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Ya. Tidak ngantuk? Tidak. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik ya, jadi pembelajaran hari ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bisa lagi tambah semangat untuk peduli terhadap lingkungan ya. Jadi kita belajar tentang pencemaran air dampaknya seperti ini. Jadi jangan buang sampah sembarangan, apalagi yang paling banyak dibuang itu di sungai ya. Ya. Paling banyak itu pencemaran sungai yang terjadi. Jadi kalau lihat orang membuang sampah di sungai, tolong bilang buang sampah pada tempatnya ya. Jangan kalian sendiri yang buang sampah di sungai. Mengerti? Ya. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Tidak ada? Oke. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang berdoa setelah selesai belajar. Seperti biasa dipimpin